Hati orang tua mana yang tidak akan bahagia jika melihat anaknya yang dibesarkan tumbuh menjadi anak yang baik dan sukses dan berhasil di dalam hidupnya. Demikian juga hati guru mana yang tidak akan senang dan bangga jika melihat anak didiknya menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kiranya demikian pula yang terjadi pada pihak Allah. Allah pasti akan senang, Allah pasti akan gembira apabila kita semua manusia yang begitu Ia kasihi, yang Ia ciptakan dengan segala kemampuan talentanya, mampu mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan, sehingga hidup manusia boleh menjadi berkat bagi manusia yang lain. Itulah kiranya yang menjadi pesan atau inti dari bacaan Injil hari ini yang mengisahkan tentang perumpamaan talenta. Ya. Jadi kita semua sudah diberikan Tuhan talenta dan kita hendaknya diajak untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi tentu pertanyaannya sekarang ialah mengapa sih kita ini harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi talenta ini merupakan rahmat Tuhan, merupakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan hidup kepada kita masing-masing beda-beda. Ada yang panjang umur, ada yang sampai 90 tahun, 100 tahun, ada yang 70, ada yang 50, atau ada yang masih muda. Ada yang diberi kepandaian banyak, ya, banyak bisa main segala alat musik, pandai bernyanyi, ya, pintar bermain olahraga. Ada juga yang Tuhan karuniai dengan banyak hal, kebaikan dan segalanya. Tapi yang terpenting adalah bukan banyaknya usia yang kita punya, bukan banyaknya talenta yang kita punya, kemampuan, harta yang kita punya, tapi bagaimana kita ini bisa menggunakan hidup kita, harta kita, kepandaian kita ini untuk menjadi berkat. Dan bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat? Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang dan jangan menjadi anak-anak gelap. Yang artinya bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Tuhan mengecam hamba ketiga. Mengapa? Bukan karena dia tidak berhasil, tapi karena dia ini mengubur talentanya di dalam tanah. Kalau dikubur artinya hidup dalam kegelapan. Padahal kita diciptakan Tuhan untuk hidup dalam terang. Kita ini anak-anak siang, ya artinya kita hidup memancarkan cahaya. Tetapi si hamba yang menerima satu talenta ini mengubur hidupnya, yang artinya dia ini hidup dalam kegelapan. Ini yang Tuhan tidak inginkan, inilah yang Tuhan benci dari hidup kita. Jadi apa undangannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Si hamba yang menerima satu ini menjadi takut lalu mengubur talenta itu karena ia takut kepada Allah. Semoga kita yang sudah ikut misa harian, ikut misa hari Minggu dan rajin ke gereja tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita mau mengembangkan apa yang kita punya. Tuhan tidak menuntut kita untuk berhasil banyak, tapi yang penting adalah kita ini mau berbuah menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup. Yang penting jangan sampai kegelapan, ketakutan membuat kita hidup dalam gelap. Kita bukan anak-anak gelap, yang artinya hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tuhan menghendaki kita untuk bangkit keluar dari kegelapan menjadi anak-anak terang dan menghasilkan buah yang berlimpah. Jadi semoga kita semua selalu mau terus percaya kepada sabda Tuhan, mengembangkan hidup kita dan semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan telah mempercayakan talenta kepada kita, yang artinya bahwa kerajaan surga itu adalah sebuah relasi saling percaya satu sama lain. Tuhan ingin menginginkan kita hidup bahagia baik di dunia maupun di surga kelak karena Ia sangat mengasihi kita. Kuncinya adalah kita ini mau berbuat sesuatu yang baik di dalam dunia ini. Kalau kita ingat perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menceritakan tentang pelita dan minyak. Pelita melambangkan iman dan minyak melambangkan perbuatan baik. Maka sama halnya juga dengan perumpamaan tentang talenta. Talenta adalah hidup kita, iman yang telah Tuhan percayakan,
dan kita dituntut untuk mengembangkannya supaya kita bisa hidup menjadi orang-orang yang terberkati. Jangan biarkan kita hidup dalam kegelapan, jangan kubur semua impian kita, harapan kita, karena kita punya Tuhan yang pasti sanggup menolong. Karena apabila kita mau hidup dalam kebenaran, apabila kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.